Aksi nyata. Jurnal pembelajaranku, pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan. Nama, Puthut Rita Dando Z, guru kelas 2 SD Negeri 1 Bumi Tirto. Nomor UKG 20150188894. Peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Judul. Refleksi pengalaman yang paling bermakna. Pengalaman bermakna apa yang pernah dialami. Mengatasi perundungan kekerasan dan pembelajaran sosial emosional. Masalah ini terjadi pada hari Senin 5 Agustus di tahun 2024 pagi pukul 07 lebih. Awal saya melihat seorang anak sedang menangis di jok sepeda motor di situ di samping seorang ibu sedang membujuk anak peserta didik tersebut. Saya mencoba mendekati dan bertanya kepada ibu dan anak tersebut, "Ibu, ada apa? Kenapa dia menangis?" Saya lihat padahal dia tidak terlambat dalam pergi ke sekolah. Setelah saya tanya ternyata yang nampak hanya masalah kelengkapan pakaian anak tersebut. Mungkin dia merasa malu karena kelengkapan seragam sekolah dia rusak sehingga dia merasa malu dan tidak mau mengikuti upacara bendera dan tidak mau berangkat sekolah. Saya sebagai guru setempat mencoba dengan berbagai upaya agar anak tersebut bisa mengikuti kegiatan di sekolah seperti biasanya, akan tetapi peserta didik tersebut tetap ingin pulang. Dengan berbagai pikiran saya mempersilahkan anak tersebut untuk pulang bersama dengan ibunya. Sebelumnya anak tersebut pada esok harinya akan sekolah seperti biasanya dan setelah itu anak pulang. Selang waktu berjalan kurang lebih 45 menit anak tersebut datang ke sekolah diantar ayahnya. Saya melihat menghampiri anak tersebut dan mengantarkan anak tersebut ke ruang kelas. Kebetulan hari Senin pagi saya tidak ada jam mengajar. Anak-anak sedang mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Tibalah jam istirahat saya melihat anak tersebut murung, dan saya mendekatinya dan bertanya, dalam benak saya mungkin ada kejadian di rumah karena dia awalnya mau pulang dan dia kembali ke sekolah diantar oleh ayahnya. Setelah saya tanyakan pada anak tersebut ada kejadian apa di rumah tadi? Dia menjawab, dimarahi sama ibunya dan mendapatkan perilaku kekerasan. Momen aha. 1. Dengan pendekatan dari pengalaman yang sudah saya laksanakan, saya mencoba menenangkan siswa tersebut dengan berbagai cara dan mengembalikan emosionalnya anak tersebut sehingga anak tersebut kembali kerasa aman dan nyaman seperti biasanya saat dia merasa senang bermain dan bersama teman sekelasnya yang lain. Dua, saya memanggil wali siswa tersebut untuk sering tentang yang terjadi pada hari itu. Saya mencoba memahami dari pembicaraan tersebut. Kemudian saya berusaha menyadarkan wali siswa tersebut bahwa tindakan yang dilakukan akan merugikan baik anak atau bagai orang tua. Karenanya mental dan emosional dari anak akan terganggu. Contoh, anak menjadi murung, terus jarang bersosial dengan teman lainnya, bahkan bisa juga dengan adanya pola asuh yang kurang baik bisa terjadi anak melampiaskan ke teman yang lain yang tidak bersalah. Beberapa dampak positif yang dihasilkan dari observasi sebagai berikut. Hasil observasi. 1. Meningkatnya kesadaran diri. Meningkatnya kesadaran diri yaitu kemampuan memahami pikiran, perasaan dan hal tersebut berpengaruh pada yang lain. 2. Menyikapi emosi dengan baik. Selektif atau memilah, memahami, dan mengendalikan emosi dengan akal yang sehat dan bersifat membangun yang positif. 3. Meningkatnya empati. Meningkatnya memahami dan merasakan di dalam dirinya. 4. Berkemampuan berkomunikasi dengan baik. Menyampaikan ide, gagasan berinteraksi, menyampaikan pesan, memahami bagaimana pesan tersebut diterima. Refleksi. Dari kejadian tersebut dengan adanya kekerasan dapat mengakibatkan kendala dalam perkembangan emosional dari peserta didik dan menghambat anak bersosial dengan teman yang lain karena anak menjadi murung dan enggan berinteraksi dengan yang lain. Menyikapi hal tersebut peran saya sebagai pendidik, berupaya memahami, berkomunikasi dengan baik, mencari pemecahan masalah agar suasana kembali ke awal. Masa anak masa berkembang. Jadi sangatlah penting perkembangan itu dalam pembelajaran sosial dan emosional pada peserta didik.
Kesimpulan. Dari pemahaman tentang modul sosial emosional tersebut, dapat kita garis bawahi bahwa perkembangan sangat penting dalam pembelajaran sosial dan emosional pada peserta didik. Dan pembelajaran sosial emosional menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Demikian refleksi pengalaman paling bermakna yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.